Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romanuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu terkait vonis dari Ferdinand Huta Heian terkait kasus Allahmu lemah ya. Dan ini divonis hanya 5 bulan ya, dengan kasus dengan pasal yang sama-sama seperti pasal yang disangkakan oleh Habib Rizik Sihab, juga Habib Bahar bin Smith. Nah, ini juga patut tanda tanya ya, kenapa vonisnya begitu ringan. Tapi kita baca dulu apa yang dilansir oleh cnnindonesia.com. Langsung saja kita baca. Ferdinand Hutahian divonis 5 bulan penjara kasus Allahmu lemah. Ferdinand Hutahian divonis 5 bulan penjara karena dinyatakan bersalah dalam kasus cuitan Allahmu lemah di media sosial Twitter. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menilai Ferdinand terbukti secara sah dan meyakinkan telah menyebarkan berita bohong dan sehingga menimbulkan keonaran. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 14 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengadili menyatakan terdakwa Ferdinand Hutahian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong yang menimbulkan keonaran di masyarakat, kata Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa di ruang sidang PN Jakpus. Hakim lantas menjatuhkan hukuman 5 bulan penjara kepada Ferdinand Hutahian dengan dikurangi masa tahanan yang telah dilalui. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 bulan, kata majelis hakim. Putusan majelis hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa pada persidangan sebelumnya. Jaksa menuntut majelis hakim PN Jakpus agar menghukum Ferdinand dengan pidana penjara selama 7 bulan. Jaksa menyebut tindakan cuitan Ferdinand telah menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat. Sebelumnya, Ferdinand didakwa melakukan tindak pidana ujaran kebencian hingga penodaan agama lewat akun Twitter @ferdinandhutahian3 pada 4 Januari 2022. Tujuan yang dimaksud berbunyi, kasihan sekali awakmu lemah, awakmu ternyata lemah, harus dibela, karena aku sih awakku luar biasa, maha segalanya, dialah pembelaku selalu dan Allahku tak perlu dibela. Dalam pledoi, Ferdinand beralasan cuitan itu ditujukan kepada setan yang berbisik di telinganya. Bisikan ia dengar saat terbangun dari pingsan karena penyakit saraf yang sudah ia alami bertahun-tahun. Menurutnya, setan itu mengatakan bahwa Ferdinand akan mati, Allahnya lemah dan mesti dibela. Hal ini mendorongnya menulis Allahmu lemah. Kemudian saya respon dan tanggapi dengan kata hardik balik dengan kata Allahmu lemah. Katamu dalam hal ini saya maksud dan tujukan kepada setan yang menurut saya sedang menggoda saya, ujar Ferdinand. Ferdinand didakwa pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau pasal 45A ayat 2 junto pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1900 Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE atau pasal 156A atau pasal 156A huruf A KUHP. Ya, sobat sekalian ya, kita bisa menilai ya, bisa merespon apa yang dirasakan oleh publik saat ini. Kalau kita melihat pasal yang didakwakan yaitu banyak sekali ya, pasal 14 ayat 1 ya, ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana ya. Pasal yang kedua didakwakan pasal 28 ayat 2 ya. Untuk pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, dan yang terakhir pasal 156A KUHP yang tentang penodaan agama ya. Jadi pasal-pasal ini itu maksimal rata-rata hukumannya 10 tahun ya. Ya. Oh, yang pasal 14 itu maksimalnya 10 tahun ya. Kalau ITE itu 6 tahun ya.
mengajar ujaran kebencian berdasarkan asyarah ya. Kalau 156 itu 5 tahun ya. Jadi apa yang disampaikan pasal yang didakwakan oleh Ferdinand ini sangatlah berat gitu ya. Tapi yang kita sayangkan itu pertama ya, tuntutan dari jaksa itu terlalu ringan ya, 7 bulan, kemudian vonis dari hakim itu juga jauh di bawah dari tuntutan jaksa hanya 5 bulan ya. Nah, padahal kalau kita melihat kasus serupa yang juga dialami oleh para aktivis ya, misalnya Bang Edi Mulyadi ya. Nah, apa kabar ya kasus Bang Edi Mulyadi, padahal Bang Edi Mulyadi dahulu ya yang masuk diproses kasusnya, tapi sampai saat ini belum juga diproses ataupun dibawa ke pengadilan gitu ya. Pun juga kalau kita melihat kasus Habib Rizik Syihab ya, yang sama-sama juga didakwa pasal undang-undang pasal 14 ya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan pimpinannya sama gitu ya, memberitakan berita bohong yang menimbulkan keonaran gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan Habib Rizik Syihab sangat jauh sekali ya. Tuntutannya sampai 6 tahun, kemudian vonisnya 4 tahun. Tetapi setelah itu memang tidak terbukti menimbulkan keonaran ya untuk kasus Habib Rizik ini. Tetapi anehnya kalau tidak terbukti keonaran, kenapa tidak dibebaskan saja ya, malah dikorting jadi 2 tahun ya. Ya, Habib Rizik Syihab hanya mengatakan kondisi kesehatan yang sifatnya subjektif itu ya. Bayangkan ya, kondisi saya sehat ya, itu divonis 6 tahun, kemudian divonis 4 tahun, yang sebelumnya 6 tahun, kemudian dikorting 2 tahun. Dibandingkan dengan kasus Ferdinand Huta ya, yang memang kalau secara fakta menimbulkan keonaran gitu ya. Nah, itu sudah dan juga sudah dilaporkan oleh beberapa pihak ya. Nah, kemungkinan juga Ketua KNPI kemungkinan juga tidak puas dengan melihat vonis hakim seperti ini ya. Karena kalau kita melihat apa yang disampaikan track record dari Ferdinand itu bukan hanya kali ini ya. Tetapi kita lihat flashback ke belakang, beliau itu Ferdinand itu sering melakukan cuitan-cuitan yang sifatnya menghina gitu ya. Dan juga bahasanya itu sesuai ahli dari ahli tentang bahasa itu, bahasanya itu menyerang gitu ya. Nah, dengan adanya vonis tersebut yang sudah dijatuhkan oleh hakim ini, tentu saja bagi mereka yang menginginkan keadilan ini justru jauh dari kata memberikan efek jerah gitu ya. Karena meskipun dengan berbagai bantahan bahwasanya itu tidak bermaksud melakukan penghinaan, tetapi itu bisa dilihat dari perilaku Ferdinand dalam cuitannya sebelumnya gitu ya. Nah, inilah ya kondisi keadilan kita yang belum benar-benar bisa memberikan rasa keadilan ya. Itu bisa dilihat dari bagaimana vonis hakim yang nyatanya memang tidak memberikan equality treatment gitu ya, tidak memberikan equality treatment ya. Satu sisi ya Ferdinand itu dengan penencuitannya ya, dan itu sudah memberikan efek keonaran ya, dan juga kita melihat sebelum-sebelumnya juga sudah banyak melakukan serangan sifatnya verbal gitu. Nah, itu vonisnya 5 bulan. Bandingkan dengan Habib Rizik Syihab ya. Kemudian bandingkan juga dengan Habib Bahar bin Smith ya. Yang sekarang kalau kita melihat meskipun tidak belum diproses, pasti kemungkinan tidak akan vonisnya akan agak berat gitu ya, melihat
konstelasi politik ya, dan juga perilaku terhadap aktivis yang berseberangan dengan lingkar kekuasaan gitu ya. Dan saya juga pada saat awal kasus Ferdinand itu juga mengkritik tentang anggota DPR yang juga melakukan dalam tanda kutip ya penghinaan ya terhadap suku, misalnya apa namanya, siapa itu lupa. Nah itu juga tidak diproses ya. Nah inilah ya, siap-siap saja negara itu apa namanya, nilai apa namanya, ketidakpercayaan publik itu akan terus terakumulasi gitu ya. Banyak sekali kasus-kasus yang tidak jalan ya, jalan pun itu dengan vonis yang tidak memenuhi rasa keadilan ya. Nah, kita juga patut sayangkan gitu ya. Jadi jangan salahkan jika sesekali itu rakyat itu menginginkan sampai jumpa di pengadilan akhirat ya. Kenapa? Karena dalam Islam saja ya pengadilan itu benar-benar memberikan rasa adil gitu ya. Itu yang pertanyaan yang selanjutnya ya, pihak pengadilan dalam hal ini harus introspeksi diri gitu ya, dan juga harus dipertanyakan integritasnya ya, dan juga bagaimana mereka itu memperlakukan satu kasus dengan kasus yang lain itu sangat jomplang ya. Apakah mereka melihat bahwa saya ingin memajukan apa namanya, ingin memperbaiki kondisi keadilan ya, apakah akan terus seperti ini gitu ya. Makanya dalam hal ini kita patut menyayangkan gitu ya vonis yang itu ringan ya. Kalaupun ini sifatnya ingin berkeadilan ya, misalnya vonisnya sekarang 5 bulan untuk Ferdinand, haruslah diposisikan yang sama ya, divonis sama untuk kasus yang lain, misalnya untuk kasus Habib Rizik Sihab ya, harus ringan juga ya. Ataupun kalaupun kita melihat fakta ya seharusnya tidak ada apa namanya, tidak ada pelanggaran hukum untuk kasus Habib Rizik Sihab. Tapi untuk kasus-kasus yang lain ya, kalau ingin memberikan rasa keadilan ya harus sama ringannya seperti yang divonis oleh vonis kasus Ferdinand Hutayan ya, kasus apa namanya, Jumbo Hidayat, Desakan dan Nainggolan, yang kemudian juga Edi Mulyadi, yang semuanya itu hanya sifatnya omongan gitu ya, omongan yang sebenarnya tidak bisa apa namanya, tidak kelihatan efek keonaran ya yang sesungguhnya, yaitu misalnya vandalisme ya atau kekerasan, perusakan dan lain sebagainya. Dan kita juga patut sayangkan Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 ini yang seakan dipaksakan dicari-cari pasalnya ya, padahal undang-undang ini yang apa namanya, menjadikan alasan seseorang itu pada akhirnya akan sifatnya akan menjadi berhati-hati ya, padahal di negeri sekarang di apa namanya, kemampuan apa namanya, kebebasan untuk menyampaikan pendapat itu sebenarnya sudah dijamin pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ya. Ya, kita tunggu saja bagaimana reaksi publik ya terkait masalah ini. Silakan komen ya di bawah ya, apakah puas, apakah ingin apa namanya, ada juga rasa ketidakpuasan ya, silahkan sampaikan di kolom komentar. Ya, semoga negeri ini menjadi lebih baik lagi, terutama masalah apa namanya, memberikan keadilan bagi publik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.